Perjalanan spiritual Satrio Piningit dimulai dengan pengasingan dan kesendirian. Dalam tradisi Jawa, Satrio Piningit dikenal sebagai sosok yang akan muncul sebagai pemimpin besar di masa depan. Tetapi sebelum itu, dia harus menjalani masa-masa tersembunyi dari pandangan umum. Ini adalah periode di mana dia memilih atau dalam beberapa kasus dipaksa untuk menarik diri dari kehidupan sosial dan masuk ke dalam perjalanan batin yang mendalam. Kesendirian ini tidak hanya berarti terpisah secara fisik dari orang lain, tetapi juga menandakan tahap di mana Satrio Piningit mulai mengintrospeksi diri, memikirkan kehidupannya, dan mencari makna yang lebih dalam tentang siapa dirinya dan apa tujuan hidupnya. Dalam fase ini, dia belajar untuk mengandalkan diri sendiri dan mulai mengasah intuisi serta hubungan spiritualnya. Setelah mengasingkan diri, Satrio Piningit menghadapi ujian batin yang berat. Pada tahap ini, ia harus menghadapi berbagai godaan yang berasal dari dalam dirinya sendiri, seperti ego, nafsu, dan keinginan duniawi. Ujian ini merupakan salah satu bagian terpenting dari perjalanan spiritualnya, karena melalui ujian ini ia belajar mengendalikan dirinya dan membersihkan hati dari hal-hal negatif. Pertempuran ini bukanlah pertempuran fisik, melainkan pertempuran dalam diri, di mana ia berjuang untuk tidak terjebak dalam keserakahan, kesombongan, atau ketakutan. Ujian batin ini memaksa Satrio Piningit untuk melihat ke dalam dirinya sendiri dengan jujur dan bertanya, apa yang benar-benar penting? Melalui proses ini, ia mulai melepaskan hal-hal yang membebani jiwanya dan mulai menemukan kedamaian batin. Setelah melewati berbagai ujian batin, Satrio Piningit memasuki fase pencarian makna yang lebih dalam. Ini adalah tahap di mana ia mulai merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar tentang kehidupan. Mengapa saya ada di sini? Apa tujuan hidup saya? Apa peran saya dalam dunia ini? Ia mencari jawaban melalui meditasi, doa, dan refleksi mendalam. Dalam pencarian ini, Satrio Piningit mungkin berkomunikasi dengan kekuatan yang lebih besar, entah itu Tuhan, alam semesta, atau esensi spiritual lainnya yang ia yakini. Ia mulai memahami hukum-hukum alam dan prinsip-prinsip kehidupan yang lebih luas. Dan melalui proses ini, ia menemukan arah dan tujuan hidupnya yang sebenarnya. Pada tahap ini, Satrio Piningit menyadari bahwa hidupnya memiliki makna yang lebih besar daripada sekedar mengejar keinginan duniawi. Setelah melalui masa-masa pencarian makna, Satrio Piningit akhirnya mencapai pencerahan. Pencerahan ini adalah momen di mana segala sesuatu menjadi jelas baginya. Ia memahami kebenaran yang lebih besar tentang dirinya, tentang dunia, dan tentang hubungan antara keduanya. Dalam pencerahan ini,
Satrio Piningit merasakan kedamaian yang mendalam dan kebijaksanaan yang lahir dari pemahaman yang mendalam. Pencerahan ini menandai titik balik dalam perjalanan spiritualnya. Pada titik ini, ia tidak lagi dibebani oleh keraguan atau ketakutan. Sebaliknya, ia merasakan keyakinan dan kedamaian yang datang dari pengetahuan bahwa ia adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, dan bahwa hidupnya memiliki tujuan yang jelas. Pencerahan ini juga memberinya kekuatan dan kebijaksanaan untuk melanjutkan perjalanan hidupnya dengan keyakinan yang teguh. Setelah pencapaian pencerahan, Satrio Piningit tidak lagi hidup dalam pengasingan. Ia kembali ke dunia, tetapi kali ini dengan misi yang jelas. Misinya adalah untuk membawa perubahan positif, menyebarkan kebijaksanaan yang telah ia pelajari, dan membantu orang lain menemukan jalan mereka sendiri. Dalam banyak cerita, Satrio Piningit digambarkan sebagai sosok yang muncul sebagai pemimpin bijaksana yang memimpin dengan hati yang penuh kasih dan kebijaksanaan yang dalam. Pengabdian ini adalah tahap di mana Satrio Piningit menggunakan semuanya yang telah ia pelajari untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Ia tak lagi fokus pada pencarian pribadi, tetapi pada bagaimana ia bisa membantu orang lain mencapai kebahagiaan dan pencerahan. Ini adalah tahap di mana Satrio Piningit menjadi sosok yang dihormati dan diakui oleh masyarakat, bukan karena kekuatannya, tetapi karena kebijaksanaan dan kepeduliannya. Tahap akhir dari perjalanan spiritual Satrio Piningit adalah penyempurnaan. Pada tahap ini, ia telah menyelesaikan misinya dan hidup dalam harmoni dengan dirinya sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Penyempurnaan ini bukan hanya akhir dari perjalanan spiritualnya, tetapi juga realisasi dari potensi penuh yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Satrio Piningit yang sebelumnya tersembunyi dan harus menghadapi berbagai tantangan, kini telah menjadi sosok yang utuh. Ia telah menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati, tidak lagi terikat oleh keinginan duniawi atau kekhawatiran batin. Penyempurnaan ini adalah simbol dari pencapaian tertinggi dalam perjalanan spiritual, di mana seseorang benar-benar menyatu dengan dirinya sendiri dan dengan kebenaran universal.